Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pertemuan pertama? Melakukan pendahuluan 15 menit, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap kedisiplinan. Nomor 2, mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Yang ketiga, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, tujuan manfaat dengan mempelajari, saling melengkapi atau komplementari atau regional komplementari. Nomor 4, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Kegiatan inti berlangsung selama 90 menit. Kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi saling melengkapi. Critical thinking atau berpikir kritik. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi saling melengkapi. Collaboration atau kerjasama. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi saling melengkapi. Communication atau berkomunikasi. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasik, mengungkapkan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Creativity atau kreativitas. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi saling melengkapi, complementary atau regional complementary. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Lanjut ke bagian penutup, peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Lanjut ke pembahasan. Ini adalah RPP dari SMP Negeri 1 Wungu, kelas 7 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022, rencana pelaksanaan pembelajaran. Materi pokoknya adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan konsep saling melengkapi antar ruang, complementary and regional complementary. Media pembelajaran, yakni media gambar tentang kegiatan sehari-hari dan tayangan slide PowerPoint atau PPT. Buku IPS kelas 7, buku IPS lain yang relevan, internet, narasumber lingkungan sekitar, dan sumber lain yang relevan. Kegiatan pembelajaran. Lanjut kepada rancangan pelaksanaan pembelajaran RBP. Sekolahnya adalah Sekolah SMP Negeri 1 Wungu. Lalu mata pelajarannya ilmu pengetahuan sosial atau PS. Materi pokoknya manusia, tempat, dan lingkungan. Kelasnya kelas 7, alokasi waktu 120 menit. Tujuan pembelajaran menjelaskan konsep kesempatan antara. Kedua, menjelaskan contoh kesempatan antara. Media pembelajaran dan sumber belajar, gambar tentang kegiatan sehari-hari dan tayangan slide PowerPoint. Sumber belajarnya melalui buku IPS LKS kelas 7, buku IPS lain yang relevan, internet, narasumber lingkungan sekitar, dan sumber yang relevan. Yang pertemuan kedua, pendahuluan, melakukan pembukaan dengan salam pembuka. Yang kedua, mengaitkan materi tema pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik, serta mengaitkan materi tema kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Nomor 3, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi kesempatan antara, intervening opportunity, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Lanjut kegiatan literasi. Kegiatan literasi
Ini merupakan kegiatan inti yang berlangsung sebanyak 90 menit. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi kesempatan antara atau intervening opportunity. Critical thinking atau berpikir kritis, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi kesempatan antara, collaboration atau kerjasama. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi kesempatan antara atau intervening opportunity. Communication atau berkomunikasi. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Creativity atau kreativitas. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang dipelajari terkait kesempatan antara. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dicapai. Penutup, peserta didik membuat rangkuman simpulan pembelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilaksanakan. Guru membuat rangkuman simpulan tentang pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilaksanakan. Penilaian hasil pembelajaran. Penilaiannya meliputi penilaian pengetahuan, teknik penilaiannya menggunakan tes uraian, penilaian keterampilan, teknik, dan penilaian praktek. Rencana pelaksanaan sekolah SMP Negeri 1 Ungu, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, materi manusia, tempat, dan lingkungan. Tujuan pembelajarannya setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan menjelaskan konsep kemudahan transfer atau transferability, mengidentifikasi contoh kemudahan transfer antar ruang. Medianya gambar tentang kegiatan sehari dan tayangan slide PowerPoint. Sumber pelajarannya buku IPS yang relevan, internet, narasumber, lingkungan sekitar, dan sumber yang lain. Kegiatan pembelajaran melakukan pembukaan, yang kedua mengaitkan materi tema kegiatan dengan pengalaman peserta didik dan mengaitkannya dengan materi tema kegiatan sebelumnya, kemudian mengajukan pertanyaan untuk menghubungkan atau mengingat. Nomor 3, menyampaikan motivasi tentang apa yang akan dilakukan yang meliputi tujuan dan manfaat. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari. Kegiatan inti berlangsung 90 menit yang berhubungan dengan kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, berkomunikasi, creativity atau kreativitas. Penutupnya selama 15 menit ini intinya peserta didik harus membuat rangkuman simpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Lalu guru membuat poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Penilaiannya meliputi penilaian pengetahuan, teknik penilaian dengan tes uraian, penilaian keterampilan, dan penilaian praktek. Tujuan pembelajaran dari RPP pertemuan yang keempat, mengidentifikasi letak Indonesia melalui peta, menjelaskan luas Indonesia. Kegiatan pembelajaran biasa pertemuan keempat, pendahuluan selama 15 menit, melakukan pembukaan. Yang kedua, mengaitkan materi dengan pengalaman dan mengaitkan dengan materi tema sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat materi sebelumnya. Menyampaikan motivasi apa yang akan dapat diperoleh dari materi letak dan luas Indonesia, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari. Lalu kegiatan inti berlangsung 90 menit. Kegiatannya berisi tentang kegiatan literasi, diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi letak luas Indonesia. Berpikir kritis, guru itu memberikan atau mengidentifikasi sebanyak mungkin apa-apa yang belum dipahami oleh siswa, dimulai dari penilaian faktual sampai ke pertanyaan bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan. Kritikannya harus tetap berkaitan dengan letak dan luas Indonesia, pemahaman lokasi melalui peta dan letak dan luas. Kolaborasi atau kerjasama, peserta dibentuk dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi, lalu mengumpulkan informasi,
lalu mempresentasikan ulang, lalu saling bertukar informasi mengenai materi letak dan luas Indonesia, pemahaman lokasi melalui peta dan letak dan luas Indonesia, communication atau berkomunikasi, dan titik mempresentasikan hasil kerja kelompok individu secara klassikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditambahkan kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Creativity atau kreativitas. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang akan telah pelajari terkait letak dan luas Indonesia, pemahaman lokasi melalui peta dan letak dan luas Indonesia. Penutupan berlangsung selama 15 menit. Ini peserta didik dan guru membuat poin-poin penting atas pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. Penilaian hasil pembelajaran, penilaian pengetahuan dan teknik menilainya menggunakan tes uraian, penilaian keterampilan, dan penilaian praktek. RPP untuk materi yang kelima, menjelaskan potensi sumber daya hutan di Indonesia, menjelaskan potensi sumber daya tambang di Indonesia. Medianya sama, menggunakan tentang gambar tentang kegiatan sehari-hari dan tayangan PowerPoint. Sumber belajarnya buku LKS IPS kelas 7, buku IPS yang relevan, internet, narasumber, lingkungan sekitar, dan sumber yang relevan. Lalu kegiatan pembelajarannya berlangsung selama 15 menit pada pendahuluan. Pendahuluan melakukan pembukaan, yang kedua mengaitkan materi, yang ketiga menyampaikan motivasi apa yang akan diperoleh dari materi yang bersangkutan, dalam hal ini potensi sumber daya alam, terlalu menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari. Kegiatan inti berlangsung 90 menit. Kegiatannya berisi tentang kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Dan semuanya harus berterkaitan dengan materi potensi sumber daya alam Indonesia atau potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang. Penutupan selama 15 menit, guru dan peserta didik membuat kesimpulan atas poin-poin penting dari kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Penilaiannya, yang pertama penilaian pengetahuan dengan teknik tes uraian, lalu penilaian keterampilan serta penilaian praktek. Dalam pertemuan ke-6 ini tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan potensi perikanan di Indonesia, menjelaskan potensi hutan mangrove di Indonesia, menjelaskan potensi terumbu karang di Indonesia. Media dan sumber belajarnya sama, medianya menggunakan gambar dan slide PowerPoint, sumber belajarnya menggunakan LKS, buku IPS, internet, narasumber, lingkungan sekitar, dan sumber lain yang relevan. Kegiatan pembelajarannya melakukan pembukaan, ini termasuk kepada pendahuluan yang beralokasi 15 menit, yang kedua mengaitkan materi, nomor 3 menyampaikan motivasi apa yang akan didapat dari materi potensi kemaritiman Indonesia, nomor 4 menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari. Lalu kegiatan inti berlangsung selama 90 menit. Kegiatan intinya yaitu kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Nah, semuanya ini harus berkaitan atau materinya tidak lepas dari potensi kemaritiman meliputi perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Penutupan selama 15 menit, peserta didik dan guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Penilaiannya berupa penilaian pengetahuan yang tekniknya menggunakan tes uraian, lalu penilaian keterampilan serta penilaian praktek. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang pertemuan ke-7 tujuannya untuk menyebutkan jumlah penduduk di Indonesia, menjelaskan persebaran penduduk di Indonesia, menjelaskan komposisi penduduk di Indonesia. Media dan sumber belajar sama, yakni media tentang kegiatan sehari-hari dan tayang slide PowerPoint. Sumber belajarnya buku IPS kelas 7, buku IPS yang relevan, internet, narasumber, lingkungan, dan sumber lain yang relevan. Kegiatan pelajaran pendahuluan melakukan pembukaan, mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh dari materi jumlah penduduk dan persebaran penduduk serta komposisi penduduk. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari. Lalu kegiatan inti berlangsung selama 90 menit. Kegiatan inti meliputi kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Semuanya ini
harus terkait dengan materi, jumlah penduduk dan persebaran penduduk serta komposisi penduduk. Penutup selama 15 menit, peserta didik membuat rangkuman dan guru juga membuat rampungan tentang pelajaran yang isinya tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Penilaian hasil pembelajaran. Penilaian menggunakan penilaian pengetahuan. Tekniknya menggunakan tes uraian, lalu penilaian keterampilan dan penilaian praktek. Rencana pelaksanaan RPP pada pertemuan ke-8. Tujuan dari pertemuan ke-8 ini menjelaskan pertumbuhan dan kualitas penduduk, menjelaskan keragaman etnik budaya di Indonesia, media dan sumber belajar masih sama, gambar dan slide PowerPoint, sumber belajar buku IPS, internet, narasumber lingkungan, dan sumber lain yang relevan. Kegiatan pembelajaran seperti biasa pendahuluan selama 15 menit yang berisi tentang pembukaan, mengaitkan materi, menyampaikan motivasi, apa yang akan diperoleh dari materi pertumbuhan dan kualitas penduduk keragaman etnik dan budaya, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari. Kegiatan inti berlangsung selama 90 menit yang meliputi kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, and creativity, yang semuanya harus berhubungan tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk keragaman etnik dan budaya. Penutup selama 15 menit dan penilaian pembelajaran. Penilaiannya menggunakan penilaian pengetahuan dengan teknik tes uraian serta penilaian keterampilan dan penilaian praktek. RPP pada pertemuan ke-9 ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan fisik wilayah di Indonesia, menjelaskan kekayaan flora dan fauna Indonesia. Kegiatan pelajaran yang pertama pendahuluan selama 15 menit, lalu dilanjutkan kegiatan inti yang selama 90 menit. Ini berisi tentang kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Dan semuanya harus berhubungan dengan kondisi alam Indonesia, meliputi keadaan fisik wilayah, flora, dan fauna. Penutupnya selama 15 menit, guru dan siswa membuat poin-poin penting. Yang terakhir yakni proses penilaian hasil pembelajaran menggunakan penilaian pengetahuan dengan teknik tes uraian, penilaian keterampilan, dan penilaian praktek. RPP pada pertemuan ke-10 ini bertujuan untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia, menjelaskan perkembangan pusat pertumbuhan di Indonesia. Kegiatan pembelajarannya pada pertemuan 10 pendahuluan selama 15 menit, meliputi salam, mengaitkan materi, menyampaikan motivasi, dan menjelaskan hal yang akan diajarkan. Kegiatan inti berlangsung selama 90 menit, meliputi kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, and creativity, dan semuanya harus berkaitan dengan materi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Lalu penutup peserta didik dan guru membuat poin-poin penting atas pelajaran yang baru saja dilakukan. Penilaian hasilnya menggunakan penilaian pengetahuan dengan teknik tes uraian, penilaian keterampilan, dan penilaian praktek. Rencana pembelajaran pada pertemuan ke-11 ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan penggunaan lahan, menjelaskan faktor perubahan. Lalu pada RPP pertemuan yang ke-12 ini menjelaskan perubahan orientasi mata pencaharian, menjelaskan faktor perubahan orientasi tersebut. Kegiatan pembelajaran yang pertama pendahuluan selama 15 menit, kegiatan inti selama 90 menit, lalu penutup selama 15 menit, dan penilaian. Pada pertemuan ke-13 ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan sarana dan prasarana di Indonesia, khususnya di daerah sekitar. Pendahuluannya selama 15 menit, kegiatan inti 90 menit yang berisi kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Penutup selama 15 menit, lalu penilaian hasil pembelajaran. RPP pada pertemuan ke-14 ini bertujuan untuk menjelaskan fakta perubahan sosial budaya di Indonesia, mengidentifikasi perubahan sosial budaya di Indonesia. Seperti biasa pendahuluan 15 menit, kegiatan inti berlangsung 90 menit, lalu penutup selama 15 menit. Lalu RPP pada pertemuan ke-15 ini menunjukkan bertujuan untuk setelah kegiatan belajar dilaksanakan, peserta didik diharapkan menjelaskan perubahan komposisi penduduk di Indonesia, menjelaskan perubahan komposisi penduduk di Indonesia.
Berarti temanya adalah berubahnya komposisi penduduk di Indonesia. Kegiatannya yakni 90 menit kegiatannya literasi, critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Penutupan selama 15 menit. Demikian presentasi dari saya.